Nih dengarkan ya, saya orang Banten pertama ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2014, saya orang yang termakan korban isu PKI. Saat itu saya tidak suka Pak Jokowi. Berapa tahun saya tidak suka Pak Jokowi agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Saking percaya kepada berita PKI. 2014 itu Pak ya? 2014 sampai 2014, 2016, 17 sampai 2018 saya masih percaya PKI Pak Jokowi. Akhirnya saya banyak berdoa ke Allah agar Indonesia periode kedua tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Di mata saya itu PKI. Di suatu malam saya terus berdoa pada Allah agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi yang PKI. Allah ngasih petunjuk pada saya. Suatu ketika saya dikasih jalan, ada satu jalan sebuah kepastian. Kelahiran Pak Jokowi tahun 61 kebuka, PKI meletus tahun 65 dibuka ke 67, dan dibuka juga sejarah keluarga Pak Jokowi, kehidupannya. Intinya semua tentang Pak Jokowi yang fakta yang di luar tuduhan dibuka oleh Allah pada saya. Disitulah saya baru yakin. Nah, akhirnya saya jadi tahu. Nah, dari tahu ini makin cinta saya ke beliau. Saya ikut marah ketika beliau dicaci maki. Saya tidak terima ketika beliau dihinakan. Maka saya merasa berdosa jika saya diam ketika Pak Jokowi dihina, jika saya diam ketika Pak Jokowi dicaci maki, ketika saya diam ketika Jokowi dipaksakan diturunkan tidak sesuai dengan konstitusi. Maka saya terpanggil karena saya orang yang tahu siapa Pak Jokowi. Dan tahunya bukan dari Pak Jokowi semuanya di Pak Jokowi, bukan. Dari hasil dibukanya kasat oleh Allah, karena saya berdoa tiap malam ketika masih percaya Pak Jokowi PKI. Maka saya sarankan sekarang kepada mereka-mereka yang sudah terlanjur nuduh Pak Jokowi PKI, anti-Islam, mohon maaf, segera tobat sebelum Allah nanti mengembalikan semua tuduhan itu kepada engkau semua. Karena ini hakul adabi, berlaku, awas hati-hati. Mumpung Pak Jokowi masih hidup. Nah, oleh karena itu ketika saya merasa saya pernah ikut-ikutan terkena hoax fitnah Pak Jokowi PKI bla bla, saya merasa berdosa. Lalu saya bagaimana? Harus menghapuskan dosa saya ke Pak Jokowi. Saya ingat sebuah hadis, jika aku melakukan sebuah kejahatan, imbangi dengan kebaikan. Maka saya akhirnya membalas hujatan saya ke Pak Jokowi, tuduhan saya ke Pak Jokowi PKI, dibalasnya ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2019. Maka saya habis-habisan, ibaratnya apapun yang saya mampu, saya bela Pak Jokowi, saya dukung Pak Jokowi. Apa untuk menebus saya dulu memfitnah, agar saya nanti kelak di akhirat tidak jadi muflisin, orang yang bangkrut di dunia. Sholat, ibadah, rajin puasa, bangga, GR, hebat, tapi nggak, dia lupa ada hukum yang terjadi bagi orang yang ibadah rajin pun kalau dia muflisin, mencaci maki, menghujat orang yang tidak bersalah.